Sistem moneter internasional. Sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. 1. Bimetalisme, 2. Standar emas klasik, 3. Interwar period, 4. Sistem Bretton Woods, 5. Rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Bimetalisme sebelum 1875. Suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Inggris Raya dipakai sampai tahun 1816, Amerika Serikat 1792 sampai 1873, Prancis dipakai sampai tahun 1878, Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Hukum Grisham, rasio pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap dan hanya logam yang berlimpah saja digunakan sebagai uang. Akibatnya, logam yang lebih langka di negara wilayah tersebut tidak diedarkan. Dengan kata lain, uang buruk atau berlimpah harus mengusir uang baik atau langka. Tapi bagaimana jika uang baik itu menjadi uang yang berlimpah? Lihat kasus Prancis 1850-an. Standar emas klasik. Berdasarkan standar emas klasik 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagian besar negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Syarat implementasi, hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kertas bank harus mendukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Pasokan uang domestik harus naik turun sesuai pengeluaran penerimaan emas di negara tersebut. Ketidakseimbangan neraca pembayaran secara otomatis dikoreksi menggunakan price-based flow mekanisme atau mekanisme arus harga mata uang logam. Standar emas klasik masih memiliki pendukung setianya dengan argumen bahwa emas adalah alat lindung nilai yang efektif terhadap inflasi harga. Namun perekonomian dunia dapat menghadapi tekanan deflasioner akibat suplai emas yang tersedia secara global jumlahnya terbatas, menghambat pertumbuhan perdagangan dan investasi dunia. Standar emas internasional juga tidak dapat mengikat negara-negara besar yang punya agenda politik yang tak sejalan dengan penggunaan standar emas untuk mematuhi aturan main bersama. Interwar period 1915 sampai 1944, standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia Pertama, di mana negara-negara yang kalah khususnya Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contoh, Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Banyak negara sepertinya kembali ke standar emas klasik setelah mulai pulih dari dampak perang. Namun itu cuma kedok saja agar mereka bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi emas. Sterilisasi emas, kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas dengan cara pengurangan jumlah uang dalam negeri dan meningkatkan kredit dalam negeri. Usaha untuk kembali ke standar emas klasik hancur total dengan terjadinya Great Depression 1929 dan kekacauan ini mengakibatkan ditarik keluarnya emas besar-besaran dari tangan bank-bank di negara-negara besar. Sistem Bretton Woods untuk mencegah kembali terjadinya nasionalisme ekonomi dengan aturan mainnya tidak jelas selama interwar period, perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire 1944 dan setuju untuk mengatasi sistem moneter internasional yang baru. Pada tahun 1945 perjanjian ditandatangani dan melahirkan IMF dan EBRD atau World Bank. IMF mewujudkan dan menegakkan serangkaian aturan eksplisit yang mengatur kebijakan moneter internasional. World Bank bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pengembangan dan pembangunan di masing-masing negara pemohon kredit atau modal. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau par value mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Negara yang fundamental ekonominya stabil harus mempertahankan nilai parinya dengan toleransi rentang rate jual dan belinya kurang lebih 1%.
Negara yang fundamental ekonominya masih tidak stabil boleh untuk melakukan perubahan nilai pari mata uangnya atau sejauh dirasa perlu. Negara-negara menggunakan emas dan valuta asing khususnya US dollar sebagai alat pembayaran internasional karena US dollar menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Contohnya, rupiah tidak bisa untuk ditukar dengan emas secara langsung. Kita harus beli US dollar dan dengan US dollar itu kita baru bisa menukarnya dengan emas. Sistem ini sering juga disebut sebagai standar nilai tukar emas berbasis dolar. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil, fixed rate, dan menghemat emas. Keuntungan sistem nilai tukar emas ini, cadangan falas dapat menghapus hal-hal yang dapat memicu inflasi di sebuah negara akibat bertambahnya jumlah pasokan emas global. Setiap negara yang memiliki falas dapat memperoleh bunga, sedangkan emas tak bisa memberikan bunga. Membawa uang kertas atau emas, mana yang lebih praktis? Kaitannya dengan biaya. Profesor Robert Triffin, sistem ini akan hancur dalam jangka panjang. Inti dari paradoks Triffin, US dollar adalah mata uang yang menjadi dasar cadangan untuk ditukarkan dengan emas. Artinya US dollar harus tersebar ke seluruh dunia, harus membuat neraca perdagangan tahunannya defisit terus. Jika kondisi negara minus, terus kepercayaan terhadap US dollar akan turun, krisis kepercayaan terhadap mata uangnya juga. Perjanjian Smithsonian yang intinya adalah untuk mendevaluasi nilai tukar US dollar terhadap negara lain. Hanya berjalan setahun dan tak mampu menstabilkan situasi yang sudah terlanjur tak terobati. Sistem ini runtuh pada tahun 1973 karena inflasi yang dialami Amerika Serikat, Perang Vietnam 1970 dan program Great Society, dan defisit neraca perdagangan yang berkepanjangan. Bank di seluruh dunia dalam situasi harus membeli dolar semakin banyak tiap tahunnya. Sistem moneter Eropa. Pada tahun 1979, negara-negara masyarakat ekonomi Eropa meluncurkan European Monetary System (EMS) untuk membentuk zona stabilitas moneter di Eropa, mengkoordinasi kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non-EMS, membuka jalan bagi Serikat Moneter Eropa. Dua instrumen utama EMS adalah unit mata uang Eropa, ECU (European Currency Unit), dan mekanisme nilai tukar (ERM Exchange Rate Mechanism). Sistem moneter Eropa (ECU) adalah sekelompok mata uang yang terdiri dari mata uang anggota EMS dan bertindak sebagai unit hitung EMS. Nilainya dibentuk dengan metode rata-rata timbang mengacu pada masing-masing nilai mata uang relatif terhadap PDB dan pangsa pasarnya di perdagangan Uni Eropa. ERM mengacu pada prosedur bahwa anggota EMS secara bersama-sama mengatur nilai tukar mereka. ERM didasarkan pada parity grid yang harus dipertahankan oleh para negara anggota. Parity grid adalah sistem nilai pari antar mata uang ERM. Pada 1 Januari 1999, 11 negara Eropa termasuk Prancis dan Jerman mengadopsi mata uang bersama yang disebut euro. Yunani mengadopsi euro pada 2001, kemudian diikuti 5 negara lainnya, Siprus, Malta, Slovakia, Slovenia, dan Estonia. Berdasarkan keputusan Serikat Moneter Eropa, European Monetary Union (EMU), kebijakan moneter bersama untuk negara zona euro dirumuskan oleh Europa Central Bank (ECB) yang berlokasi di Frankfurt, Jerman. ECB secara resmi dimandatkan untuk mempertahankan stabilitas harga di Eropa. Bersama dengan ECB, bank-bank sentral nasional di negara zona euro membentuk Eurosystem yang bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan kebijakan moneter bersama untuk EMU. Negara zona euro mendapatkan manfaat secara langsung dari pengurangan biaya transaksi dan penghapusan ketidakpastian nilai tukar. Munculnya euro juga akan membantu mengembangkan pasar modal di seluruh benua Eropa yang memungkinkan perusahaan memperoleh modal pada tingkat yang menguntungkan, mengurangi biaya untuk dapat memperoleh modal usaha, memacu setiap negara untuk makin kokoh membangun persahabatan politik dan menjaga perdamaian sebagai satu keluarga besar. Kerugian secara langsung bagi masing-masing negara Eropa adalah hilangnya kemandirian kebijakan moneter dan kemandirian kebijakan nilai tukar nasional. Terkait dengan teori optimum currency area, kriteria yang seharusnya relevan untuk mengidentifikasi dan mendesain zona mata uang bersama adalah derajat mobilitas
atas faktor atau modal dan tenaga kerja dalam zona tersebut. Rusia, Belgia, Prancis, Luxembourg, Belanda, dan Jerman negara yang memenuhi teori OCA. Denmark, Italia, dan Inggris negara yang tidak memenuhi teori OCA. Peristiwa sejarah lainnya terkait sistem moneter dunia: krisis peso Meksiko, krisis mata uang Asia, baht Thailand, rupiah Indonesia, ringgit Malaysia, peso Filipina, won Korea, krisis peso Argentina, kurs tetap versus kurs fleksibel. Sementara anggota inti EMU yang meliputi Prancis dan Jerman menyukai sistem nilai tukar tetap fixed rate. Negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang lebih suka dengan sistem nilai tukar fleksibel. Berdasarkan sistem nilai tukar fleksibel, pemerintah dapat mempertahankan independensi kebijakan karena keseimbangan eksternal akan tercapai melalui penyesuaian kurs daripada intervensi kebijakan. Kurs tetap versus kurs fleksibel, namun ketidakpastian nilai tukar dapat berpotensi menghambat perdagangan dan investasi internasional. Mayoritas perusahaan akan lebih memilih menghindari risiko perdagangan secara internasional jika harus menghadapi masa depan yang selalu tidak pasti. Pilihan antara sistem nilai tukar tetap atau fleksibel cenderung mengakibatkan adanya trade-off atau pilihan antara otonomi kebijakan nasional dan integrasi ekonomi internasional. Penutup, sistem moneter internasional yang baik harus mampu memberikan likuiditas, harus dapat menyediakan cadangan moneter yang cukup untuk perekonomian dunia sehingga perdagangan internasional dan investasi bisa bertumbuh. Penyesuaian harus dapat menyediakan mekanisme efektif untuk mengembalikan keseimbangan neraca pembayaran kapanpun ketika menghadapi masa sulit. Keyakinan harus dapat memberikan perlindungan untuk mencegah krisis kepercayaan di mana sering ujung-ujungnya mengakibatkan situasi panic selling.